Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan pengimbasan Bintek AKM pada pagi hari ini. Jadi pengimbasan ini bukan hanya bertujuan untuk pengimbasan saja, tetapi untuk memberikan informasi kepada kita semua atas informasi yang sudah saya terima dan mungkin nanti bisa ditambahi sharing dari beberapa teman kita yang punya informasi mengenai AKM itu sendiri. Hari ini kita akan membahas tentang asesmen kompetensi minimum atau yang lebih dikenal dengan AKM. Jadi kita ketahui bahwa sekitar bulan Maret nanti AKM itu akan dilaksanakan di semua jenjang sekolah dan di sekolah kita itu ada sekitar 45 siswa yang harus mengikuti dengan ditambah 5 siswa cadangan, nggih. Nah, seperti apa AKM itu? Paling tidak pagi ini kita akan mengupas sedikit. Saya tidak berani menjamin bisa mengupas terlalu detail karena saya sendiri belum memahami, tapi paling tidak ada informasi bagi kita untuk lebih untuk menjadi bekal bagi kita untuk tahu tentang AKM itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Bintek AKM itu sendiri bisa kita peroleh dari program guru belajar. Artinya pemerintah itu sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk terus belajar. Nah, karena di sini sebentar lagi momen yang utama itu adalah AKM, maka pemerintah menyediakan program layanan belajar bagi guru, yaitu seri AKM. Untuk dapat mengikuti kegiatan itu, Panjenengan bisa membuka akun SIM PKB Panjenengan, kemudian masuk dengan menggunakan nomor UKG, ya bagi yang sudah pernah mengikuti UKG beserta dengan passwordnya. Kemudian jenengan di situ nanti bisa memilih seri binteknya. Di situ ada banyak sekali bintek. Selanjutnya kita akan membahas tentang AKM itu sendiri. Jadi AKM itu sebenarnya adalah bagian dari asesmen nasional. Aslinya namanya itu bukan AKM Bapak Ibu. Aslinya itu harusnya asesmen nasional atau AN. Nah, AN ini bukan pengganti UN. Sekali lagi, bukan pengganti UN. Dia memang ditujukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional di jangka panjang kita itu ada dua, yaitu ketercapaian kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Jika kita lihat di sini ketercapaian kecakapan abad 21 itu ada 3 kompetensi yang harus dimiliki siswa. Yang pertama adalah siswa mampu belajar dan berinovasi, kemudian siswa mampu menggunakan teknologi informasi, dan yang ketiga adalah siswa mampu untuk hidup dan bekerja serta berkontribusi bagi masyarakatnya. Itu yang diperlukan oleh siswa-siswa kita di abad 21 nanti. Nah, selain itu juga tujuan pendidikan nasional kita itu didasarkan pada proses pembentukan profil seorang pelajar yang Pancasilais, di mana di situ indikatornya adalah ada 6 ini ya, beriman dan bertakwa, kemudian siswa itu mampu mandiri, bisa bernalar kritis, berbineka, global, bergotong royong, dan kreatif. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, untuk mewujudkan kedua tujuan utama ini, maka pemerintah tidak lagi mengadakan ujian nasional, tetapi menggantinya dengan asesmen nasional, yang mana keduanya ini jelas berbeda. Jadi kalau ujian nasional itu, siswa dinilai berdasarkan individu, kemampuan individu siswa. Kalau asesmen nasional tidak, yang dinilai bukan siswanya, tetapi sekolahnya. Seberapa mampu sekolah itu mewujudkan tujuan nasional pendidikan. Nah, dari situ. Jadi kalau dulu itu yang dinilai adalah siswanya, seberapa mampu siswa itu berhasil dalam pembelajarannya, itu kalau UN. Kalau asesmen nasional tidak, siswa tidak akan dinilai, tapi yang dinilai sekolah. Seberapa mampu sekolah berhasil mewujudkan ini tadi, tujuan nasional untuk kedepannya. Nah, kemudian
Untuk itu, asesmen nasional sendiri sebenarnya nanti ada 3 bagian, tidak hanya AKM. Jadi ada 3 bagian, yaitu yang pertama AKM. Dalam satu set soal asesmen nasional itu ada set soal AKM, kemudian ada set soal survei karakter, dan ada set soal survei lingkungan belajar. Untuk set survei soal AKM itu terdiri dari soal-soal yang berlandaskan pada kemampuan literasi dan numerasi. Sedangkan untuk yang survei karakter itu berlandaskan pada soal-soal yang didasarkan pada karakter spiritual dan karakter sosial peserta didik. Mungkin ini kaitannya dengan pembelajaran PAI sama PKN, meskipun tidak menutup kemungkinan pembelajaran lain juga ikut dalam survei karakter ini. Nah, yang terakhir, siswa juga nanti akan diberikan suatu evaluasi mengenai lingkungan belajar mereka. Jadi bagaimana lingkungan belajar mereka secara fisik, secara psikologis, itu nanti akan ditanyai dalam asesmen nasional nanti. Jadi kalau UN itu soal-soalnya hanya menilai seberapa kemampuan kompetensi siswa. Kalau dalam asesmen nasional bukan hanya kompetensi yang dinilai, tetapi karakter siswa juga dinilai. Lalu juga pemerintah ingin melihat bagaimana lingkungan belajar siswa itu. Apakah lingkungan belajar siswa itu memang benar-benar mendukung atau tidak. Jadi misalnya, si anak kok dalam AKM-nya itu, dalam literasi dan numerasi kok rendah nilainya. Pemerintah bisa melihat kenapa si anak ini rendah. Apakah karena lingkungan belajarnya memang tidak mendukung, ataukah sudah mendukung tetapi memang kompetensi anak yang tidak kurang baik seperti itu. Jadi nanti akan ada evaluasi dari pemerintah. Nah, maka dalam asesmen nasional nanti ada 3 tipe soal yang akan dikerjakan oleh siswa, yaitu AKM itu sendiri, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kemudian ini sekilas manfaat asesmen nasional. Jadi secara umum, asesmen nasional itu sebagai bentuk potret kualitas pembelajaran di sekolah itu. Apakah pembelajaran itu sudah tepat sasaran, sudah baik, sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan tadi, ataukah hanya sekedarnya. Itu bisa dilihat dari hasil asesmen nasionalnya. Lalu yang kedua, sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi ketika sekolah sudah memiliki potret kualitas pembelajaran, maka akan kelihatan sekolah diharapkan bisa memberikan umpan balik. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah punya hasilnya, lalu kita bisa mereview kekurangan kita apa, kesalahan kita di mana, maka diharapkan selanjutnya sekolah itu bisa menyusun program-program untuk meningkatkan kualitas dari terutama sisi pembelajaran tadi. Oke, selanjutnya di sini adalah perbedaan AN dan UN. Kita bisa melihat dari tujuannya saja sudah berbeda. Kalau AN itu tujuannya untuk mengevaluasi mutu satuan pendidikan. Jadi yang dievaluasi adalah sekolah, Bapak Ibu, bukan siswa. AN itu untuk mengevaluasi sekolah secara keseluruhan. Tetapi kalau ujian nasional yang dievaluasi adalah siswanya. Kemampuan siswanya bagaimana. Lalu jenjang penilaiannya sama ya, mulai dari SD sampai sekolah menengah atas. Tapi kalau ujian nasional biasanya mulai dari SMP. Level siswanya yang mengikuti AN adalah kelas 5 kalau untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 9. Kelas 11 untuk SMA. Sedangkan pada ujian nasional yang mengikuti adalah siswa yang ada di tingkat akhir. Dan subjek siswanya itu tadi kalau asesmen nasional dipilih, seperti tadi yang saya ungkapkan,
diacak siswanya. Sedangkan kalau ujian nasional kan semuanya, semua siswa harus ikut karena memang yang dinilai adalah satu persatu dari pribadi siswa. Kalau ini yang dinilai tidak, yang dinilai adalah sekolah. Seberapa baik sekolah itu di mata pendidikan Indonesia. Tentunya di sini nanti datanya akan masuk ke Kemendikbud. Lalu model soalnya kalau asesmen nasional banyak bermacam-macam. Ada pilihan ganda kompleks atau PGK, ada yang sistem menjodohkan, isian singkat uraian. Kalau ujian nasional sistemnya pilihan ganda atau isian singkat. Dan masih banyak lagi beberapa perbedaan antara AN dan UN. Sasaran penilaian juga berbeda. Kalau sasaran penilaian pada asesmen nasional itu fokus pada kemampuan dasar anak-anak, yaitu literasi dan numerasi, fokus pada karakter anak-anak, dan fokus pada bagaimana kondisi sekolah itu secara real. Jadi mungkin nanti di soal itu akan ditanyai bagaimana ketersediaan misalnya sarana pendukung sekolah, ketersediaan lab komputernya, lab IPA-nya, apakah lab IPA itu benar-benar dimanfaatkan dengan optimal atau tidak. Dan memang anak diminta untuk menjawab apa adanya. Lalu bagaimana dengan lingkungan sekolahnya, kebersihannya, bagaimana dengan gurunya. Ada soal-soal seperti itu. Nah, itu nanti yang akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sedangkan pada ujian nasional, sasaran penilaian itu hanya pada penguasaan mata pelajaran. Yang dinilai hanya 4 mata pelajaran saja, itu tok. Yang lainnya seakan tidak dianggap. Padahal yang lain itu, pembelajaran yang lain itu penting dan ikut berkontribusi dalam pembentukan kemampuan dan karakter anak. Sejatinya seperti itu. Oke, itu tadi perbedaan UN dan AN. Nah, kemudian kalau kita lihat bagian ini adalah bagian dari asesmen nasional. Jadi di sini, asesmen nasional itu ada 3, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu AKM itu sendiri, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk AKM ini yang sering didengung-dengungkan bahwa asesmen nasional itu hanya AKM, padahal salah ya. AKM itu hanya bagian dari asesmen nasional. Nah, AKM sendiri itu ada 2 kemampuan yang akan digali lewat soal-soal, yaitu kemampuan literasi membacanya dan kemampuan numerasi. Perlu dipahami di sini bahwa kemampuan literasi membaca dan numerasi ini bukan menjadi tanggung jawab bagi guru bahasa Indonesia atau guru matematika saja, tetapi bagi semua guru. Karena soalnya nanti tidak hanya terkait dengan bahasa Indonesia dan matematika, bisa saja terkait dengan soal IPA, bisa saja terkait dengan soal PPKN mungkin, atau soal seni budaya, atau soal-soal tentang ilmu sosial atau agama, kita tidak tahu. Tetapi dasarnya itu adalah kemampuan literasi, kemampuan memahami bacaan. Bacaannya apa kita nggak tahu nanti yang didapatkan siswa. Begitu juga dengan kemampuan numerasinya. Numerasi itu kemampuan dasar. Bukan berarti soalnya hanya matematika, tidak. Tapi soalnya bisa jadi itu soal misal tentang sosial yang diwujudkan dalam matematis. Soal tentang IPA yang diwujudkan dalam matematis, soal tentang olahraga misalnya, pelajaran olahraga tapi diwujudkan dalam matematika, bisa seperti itu. Makanya banyak guru yang salah kaprah bahwa AKM itu adalah tanggung jawab dari guru bahasa Indonesia saja dan matematika saja, itu salah besar. AKM itu adalah tanggung jawab bagi semua guru, karena kita tidak tahu soal seperti apa yang akan dikerjakan oleh siswa besok. Seperti itu, nggih. Nah, selanjutnya jadwal pelaksanaannya, ini jadwal rencananya untuk kita soroti untuk yang SMP, nggih. Yang SD tidak perlu, yang SMP itu nanti untuk literasinya adalah 90 menit dan untuk numerasinya adalah 90 menit juga. Ini baru literasi dan numerasi. Ya. Nanti masih ada survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Oke, saya lanjutkan. Bentuk soalnya ini tadi sudah saya singgung.
ada bentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, kemudian selain menjodohkan terus ada isian singkat dan uraian. Nah, anak nanti mendapatkan soal yang seperti apa ya kita tidak tahu, dan kemungkinan ke semua tipe soal ini akan mereka peroleh gitu. Kemudian yang akan kita tekankan di sini adalah untuk yang komponen AKM literasi. Karena selama ini didengung-dengungkan bahwa AKM itu isinya adalah literasi dan numerasi. Nah, apa yang akan diangkat dari literasi? Yang pertama adalah kontennya. Dalam literasi nanti akan disajikan soal-soal mengenai konten yang berisi teks informasi atau teks fiksi. Kalau teks informasi itu bisa informasi mengenai IPA, bisa mengenai olahraga misalnya, bisa mengenai seni budaya, bisa mengenai ilmu sosial atau yang lainnya, keagamaan. Nah, nanti basicnya adalah semua mata pelajaran menjadi teks informasi, tetapi tetap kemampuannya adalah kemampuan literasi. Kalau teks fiksi itu kemungkinan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tetapi tetap pertanyaannya adalah bahasa Indonesia, dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, kemudian apa yang akan diukur atau proses kognitifnya apa? Dari kedua jenis teks ini, anak-anak diminta untuk menemukan informasi, mencari, mengakses, menemukan informasi yang tersurat dari situ. Jadi misalnya di teks informasi itu berbicara tentang olahraga, cabang olahraga tertentu, maka si anak harus menemukan informasi dari teks informasi tersebut. Ya, entah pertanyaannya apa. Lalu yang kedua, interpretasi. Berarti memahami informasi secara tersurat. Nah, yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi ini artinya si siswa harus bisa menilai kesesuaian dan keterpercayaan antara informasi yang disajikan dengan kenyataan yang ada. Jadi ada 3 proses kognitif yang harus dikembangkan pada diri siswa dalam proses literasi. Sedangkan konteksnya ini luas, bisa personal, bisa sosial budaya, bisa scientific, ya. Jadi semua pelajaran masuk ke dalam konteks ini, tidak hanya pelajaran matematika atau bahasa Indonesia saja. Itu untuk yang literasi. Selanjutnya untuk yang numerasi, kontennya adalah bilangan, geometri, data, dan aljabar. Di sini memang kelihatannya seperti pelajaran matematika semua, tapi ternyata setelah saya lihat beberapa contoh soalnya di internet, ternyata tidak harus matematika Bapak Ibu, ada IPA di situ, ada olahraga juga yang dibuat soalnya berbentuk matematika dan lain-lain. Ya, proses kognitifnya juga ada 3, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteksnya juga sama, secara personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, untuk soal-soal, bentuk-bentuk soal AKM ini nanti sebenarnya bisa kita lihat di internet, kita bisa browsing. Kemudian laporan hasil AKM nanti ada 4 kelompok. Jadi bukan anak ya, Sekolah akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok pertama, mohon maaf itu tolong speakernya bisa di off-kan dulu yang masih on. Oke, saya lanjutkan. Terus untuk yang pengelompokan sekolah berdasarkan hasil AKM nanti ada 4 kelompok. Apakah masuk dalam kelompok yang perlu intervensi khusus, ataukah masuk dalam kelompok dasar, cakap, atau mahir untuk yang literasi. Begitu juga untuk yang numerasi. Jadi nanti setelah AKM selesai kan ada hasil. Nah, hasil itu bukan hasil perorangan siswa, tetapi hasil untuk satu sekolahan. Apakah sekolahan kita itu masuk dalam kelompok yang pertama, yang perlu intervensi khusus? Apakah sekolah kita masuk ke dalam kelompok dasar? Apakah sekolah kita masuk dalam kelompok cakap? Atau sekolah kita sudah masuk dalam kelompok mahir? Detail kompetensinya bisa dilihat di sini.
Nah, kemudian setelah kita nanti mendapatkan hasil informasi itu, maka langkah selanjutnya adalah rencana tindak lanjut atau menganalisis hasil. Untuk menganalisis hasil tergantung pada kita nantinya itu berada di kelompok mana. Kalau kita ternyata sekolah kita masuk dalam kelompok yang perlu interferensi khusus, berarti artinya kita itu masih dalam kelompok yang sangat di bawah dasar. Masih banyak kebutuhan yang harus diberikan kepada peserta didik. Nih, di sini kebutuhannya adalah siswa itu harus memiliki persyaratan belajar yang paling dasar. Kemudian yang harus dilakukan oleh sekolah adalah melakukan training dan pelatihan secara intensif, baik bagi siswa maupun bagi gurunya. Jika sekolah kita masuk dalam kelompok dasar, maka ini kebutuhannya, struktur pembelajarannya ini, monggo silakan dipesani ya Mbak. Kemudian yang harus dilakukan oleh sekolah adalah coaching, lalu sering melakukan simulasi, sering mengadakan kegiatan pemecahan masalah dalam kinerja sekolah, ya. Nah, kemudian kalau sekolah kita ternyata masuk dalam tingkatan cakap, artinya sekolah kita itu membutuhkan pendekatan dengan cara mengelola pengetahuan yang sudah didapat dengan memberikan dukungan pada kinerja siswa di tingkat kompetensi yang cakap, lalu pembelajaran sosial perlu untuk ditingkatkan dan sebagainya, bisa dilihat di sini. Dan jika sekolah kita sudah berada dalam kompetensi yang mahir, berarti sudah sangat baik ya. Maka yang dilakukan oleh sekolah atau pendekatan yang harus dilakukan sekolah adalah meningkatkan pembelajaran yang bersifat kolaboratif, kemudian meningkatkan kemampuan belajar siswa melalui kegiatan inovasi dan penemuan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sekilas mengenai informasi tentang AKM, atau lebih tepatnya sebenarnya adalah AN ya, Asesmen Nasional. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai asesmen nasional ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga acara pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup nggih Bapak Ibu nggih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.